Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master pada Sinopel bagian 1310. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Juga meninggalkan rumah, jelas situasinya. Tetapi Anda menanyakannya, mengapa Anda bisa tahu jawabannya? Metode ekstrim bagaimanapun, saya juga merupakan ahli Terata Supreme. Dan sekarang saya, menurut peraturan Dewan Ras Manusia, saya bisa menjadi anggota Dewan Ras Manusia jika saya berhasil menerobos ranah Supreme. Dan jika ingin menuntut anggota, maka Anda harus menunjukkan beberapa bukti. Katakan itu saja, itu tanpa bukti tidak akan ada yang bisa menyudutkan saya, kata Sengong Supreme. Dia mencibir. Segera mendengar ini, semua orang di lapangan pun memandang Sengong Supreme dengan takjub. Sengong Supreme ini luar biasa dan juga arogan. Bukti, kata Wanpa Supreme. Dia mencibir dengan tatapan dingin. Belum lagi siapa yang benar dan siapa yang salah dengan keluarga Xiao dan keluarga Ji. Kamu dengan gegabah membunuh Xiao Dao, nenek moyang keluarga Xiao di dunia kuno. Itu saja sudah jelas melanggar aturan Dewan Ras Manusiaku, dan kamu harus dihukum dengan hukuman yang sangat berat. Selain itu, ada juga bocah Kincen ini. Wanpa Supreme memandang Kincen di aula. Sebagai manusia, Anda tidak tahu seberapa tinggi langit, dan Anda sombong dan juga menghina di aula kota Renmeng. Diakon kota aliansi saya menggunakan metode tercela dan juga menjarah tungkupil segala sesuatu milik Master Pil Jiwa Ilahi. Dan saya juga mendengar bahwa anak ini juga telah mendirikan papilun candi di surga, menempati surga secara pribadi, melakukan kejahatan dan menyatukannya, kata Wanpa Supreme. Tangannya yang besar tiba-tiba langsung menekan ke arah Kincen. Ledakan, kekuatan 10.000 cara surga yang menakutkan turun dalam sekejap, dan aura Dao surgawi yang menakutkan terjalin di langit, membentuk domain 10.000 cara yang menyesakkan yang langsung mengurung Kincen. Tidak baik. Saat ini Kincen terkejut. Dalam persepsinya, perasaannya terhadap alam semesta dan surga menghilang dalam sekejap, seolah-olah dia telah memasuki dunia yang tertutup. Metodologi lapangan. Yah, ini metodologi lapangan yang merupakan metodologi tertinggi. Bidang adalah metodologi kekuatan supernatural talenta tertinggi. Setelah dilemparkan, bahkan yang maha tinggi pun tidak dapat membebaskan diri. Semua orang tidak ada yang menyangka, mereka tidak akan menyangka bahwa kedua belah pihak tidak mengucapkan sepatah kata pun lagi. Dan Wanpa Supreme langsung memulainya secara langsung. Ini karena mereka sama sekali tidak ingin berdebat dengan pihak lain. Mereka hanya ingin menargetkan Sengong Supreme. Dan yang lebih mengejutkan semua orang adalah orang yang menembak adalah Wanpa Supreme. Dan Wanpa Supreme menembak seorang ahli Tianjun seperti Kincen. Ini terlalu menindas. Terkejut di dalam hati mereka, dan mereka lalu melihat serangan dari ahli Supreme Wanpa Supreme telah sampai ke atas kepala Kincen. Wanpa Supreme, apakah kamu masih memiliki wajah di saat menembak seorang junior? Kata Sengong Supreme. Dia melihatnya sangat marah. Dia tidak pernah mengira bahwa Wanpa Supreme akan begitu sulit diatur. Dalam kemarahannya, dia langsung mendesak aula harta karun di atas kepalanya. Dan seketika Sengong Supreme meledakkan serangan dari Wanpa Supreme. Boom! Rantai berterbangan di langit menghadapi orang kuat seperti Wanpa Supreme. Sengong Supreme tidak berani untuk menahannya sama sekali. Sengong Supreme langsung mendesak aula harta karunnya secara maksimal. Dengan keras, saya melihat rantai-rantai yang tak terhitung jumlahnya meledak dari aula harta karun tertinggi milik Sengong Supreme dan langsung bertabrakan dengan alam Wanpa Supreme. Tiba-tiba dua kekuatan menakutkan bergetar dan mengeluarkan suara gemuruh yang mengejutkan. Terlebih lagi, rantai demi rantai dengan cepat menyapu menuju ke arah Wanpa Supreme. Melihat itu, Wanpa Supreme mengubah warnanya. Dia tidak menyangka bahwa Sengong Supreme akan berani melakukan sesuatu terhadapnya, dan kekuatannya juga sangat menakutkan. Tidak heran penguasa Tianhe tidak dapat mengalahkannya. Namun bagaimanapun juga dia adalah ahli teratas tingkat Supreme tingkat atas, dan dia tidak takut dengan Sengong Supreme.
Dia mencibir dan baru saja hendak menembak, tetapi kemudian melihat sosok yang menjulang tinggi di sampingnya. Dia langsung berdiri. Ternyata itu adalah dewa leluhur. Apakah dewa leluhur akan mengambil tindakan? Kemudian saya mendengar mata sedingin es dari dewa leluhur, dan dengan suara bergemuruh dewa leluhur berkata, "Shen Gong Supreme, Anda sangat berani. Ini adalah tanah dewan ras manusia. Bukan giliran Anda untuk menjadi liar di sini." Ledakan. Telapak tangan yang menakutkan tiba-tiba turun dari langit. Telapak tangan ini sangat indah, menutupi langit dan matahari. Pada saat yang sama ketika dia meledak, semua ahli kuat di lapangan termasuk yang paling kuat pun merasa sulit bernapas. Seolah-olah alam semesta akan runtuh dan akhir akan segera tiba. Dengan keras, aula harta karun di atas kepala Shen Gong Supreme meraung keras, dan rantai-rantainya langsung roboh dan terbang keluar. Shen Gong Supreme sendiri juga menjadi pucat, dan dia meledak dan keras, tubuhnya gemetar, dia rapuh dan rentan. Bahkan penguasa Tianhe yang tidak dapat dengan mudah mengalahkan Shen Gong Supreme, tetapi di bawah pukulan dewa leluhur, dewa leluhur langsung bisa meledakkannya. Kuat, dewa leluhur terlalu kuat, semua orang berubah warna. Dewa leluhur dengan mudah meledakkan kembali Shen Gong Supreme, dan kemudian kekuatan domain tertinggi 10.000 hukum yang dilepaskan oleh Wan Pak Supreme saat ini juga sepenuhnya turun ke atas kepala Qin Chen. Qin Chen melihatnya, dia lalu meraung. Segera pedang karat misterius di tangannya muncul, dan dengan raungan dia menebas 10.000 domain sihir itu. Ledakan. Cahaya pedang menyilaukan dan volumenya gila. Tetapi di bawah ranah 10.000 fakultas tidak ada cara untuk menyebabkan terlalu banyak pergerakan sama sekali. 10.000 fakultas tertinggi mencibir dan tangan besarnya langsung menutupi Qin Chen. Boom! Wajah Qin Chen seketika menjadi pucat, dan bahkan baju besi Haotian tidak bisa menahan kekuatan ini, dan Qin Chen seketika menyemburkan seteguk darah. Terlalu kuat, tak tertandingi sama sekali. Ahli Tianjun yang kecil, bocah kecil. Kamu tidak tahu ketinggian langit dan bumi, dan kamu masih ingin melawan saya. Hari ini kamu sombong di aula kota Liga Manusia saya. Sebagai anggota Dewan Ras Manusia, saya pasti akan menjatuhkan Anda dan memasuki penjara langit ras manusia, kata Wan Pak Supreme. Dia mencibir dengan wajahnya yang menampilkan sedikit jijik. Dia mencibir dan langsung membanting tangan besarnya ke bawah. Dan ketika Qin Chen akan ditangkap sepenuhnya, tiba-tiba boom, terjadi ledakan. Di langit ada ledakan. Seluruh aula kota Renmeng langsung bergetar hebat. Wan Pak Supreme, siapa yang memberimu keberanian untuk mewakili Dewan Ras Manusia? Denganmu bisakah juga mewakili ras manusia? Suara gemuruh bergema. Suara itu bergemuruh, itu bergema di seluruh dunia ini. Segera setelah itu, sosok yang mencapai langit dan bumi langsung diproyeksikan dari kehampaan yang jauh. Dalam sekejap, itu langsung mengambil kembali atas langit. Seseorang telah tiba. Ledakan. Sosok yang menjulang tinggi ini seperti dewa. Dia tiba-tiba muncul dari langit yang jauh, dan dia dengan cepat turun ke tempat ini. Sungguh sosok yang mencapai langit. Hanya napas, tetapi itu langsung mengejutkan seluruh alam semesta hingga berguncang. Kota aliansi manusia, di mana-mana napasnya menyesakan. Semua orang sulit bernapas, seolah-olah akan meledak. Bahkan ahli teratas tingkat supreme seperti Master Pil Jiwa Ilahi langsung merasakan stagnasi kekuatan supreme di tubuhnya. Ekspresinya sangat marah. Ini adalah ahli teratas tingkat pemimpin. Ledakan. Sosok ini mencibir dan berkata, bergegas dari kehampaan. Di bawah kakinya menginjak ras raksasa. Ras raksasa ini dikelilingi oleh kekuatan ruang, memancarkan napas yang agung, seolah-olah bisa ditelan di bawah satu mulutnya. Ini adalah ahli di ranah supreme raksasa tertinggi. Namun saat ini itu diinjak oleh sosok tersebut sebagai tunggangan. Xiao Yao Supreme. Melihat sosok tersebut, semua orang yang hadir pun kaget dan mereka semua berdiri satu persatu dan beberapa bahkan goyah. Wajah Wan Pak Supreme juga nampak berubah warna dan ekspresinya menunjukkan keheranan. Itu adalah Xiao Yao Supreme. Mengapa Xiao Yao Supreme datang ke sini? Dengan ngeri dia melihat langit di kejauhan. Xiao Yao Supreme tiba-tiba menunjuk ke atas, dan dengan keras dia melihat sebuah jari besar muncul di kehampaan.
Dan di jari ini ada rune aturan yang mengerikan yang mengalir, seolah-olah dia bisa menembus langit dan bumi dengan hanya satu jarinya ini. Dia langsung sampai ke depan Wanpa Supreme. Domain Wanpa. Kata Wanpa Supreme, dia meraung, ledakan. Dari tubuhnya 10.000 domain hukum bergulir, langsung tersapu. Dan dia tidak peduli lagi untuk melonjakkan 10.000 aturan hukumnya untuk melawan Qin-Chen. Sebaliknya dia membentuk ruang domain yang tidak dapat diguncang sama sekali melindungi dunia ini. Suasananya sangat kuat. Setiap orang yang hadir pun berubah warna, termasuk penguasa Tianhe. Dia dapat merasakan bahwa domain 10.000 fakultas yang dibentuk oleh 10.000 fakultas tertinggi pada saat ini telah mencapai situasi yang sangat menakutkan. Tampaknya aturan alam semesta ini telah sepenuhnya dihapus, lalu membentuk dunia uniknya sendiri. Lebih kuat dari dia untuk melakukan trik ini, ingin mendobrak, saya khawatir itu tidak mungkin dilakukan. Akan tetapi saat ini wajah Xiaoyao Supreme selalu tersenyum acuh tak acuh. Jari itu cahayanya mengalir dan sidik jari muncul, dan itu menekan alam 10.000 indera dalam sekejap dan menekan dengan hembusan. Domain 10.000 indera itu meledak seperti gelembung sabun, seperti lengan manusia, dan kemudian dengan kuat menekan tubuh Wanpa Supreme. Mustahil. Wanpa Supreme meraung, dia menggedor, jubahnya meledak seketika, dan seluruh sosoknya langsung diledakkan oleh jari ini. Dia terbentur, tubuhnya terbanting ke dalam kekosongan di belakangnya, mulutnya langsung memuncratkan darah. Seluruh sosoknya itu tiba-tiba terjatuh dan dia terluka sangat parah. Sumber dari semua hukum tertinggi semuanya rusak. Napas Wanpa Supreme sangat berkurang dan dia menjadi sangat malu. Ranah semua hukum telah dilanggar sepenuhnya. Kamu, Wanpa Supreme sangat marah. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Xiaoyao Supreme yang datang dengan begitu agung. Dia membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tetapi Wanpa Supreme tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Dia hanya mengeluarkan seteguk darah lagi, mendesis. Melihat semua ini, penonton pun semuanya bergetar. Hanya dengan satu jari, tetapi ahli teratas tertinggi umat manusia seperti Wanpa Supreme itu langsung memiliki cedera yang parah. Adegan ini mengubah warna semua orang yang hadir dan membuat rambut mereka ngeri. Xiaoyao Supreme, apakah ini begitu kuat? Meskipun semua orang juga tahu bahwa Xiaoyao Supreme itu seperti dewa leluhur, baik sebagai ahli teratas tertinggi maupun pemimpin di Dewan Ras Manusia. Namun tidak mungkin untuk membayangkan basis kultivasi Wanpa Supreme yang dikalahkannya dengan satu gerakan. Bahkan dilihat dari keadaan Xiaoyao Supreme, Xiaoyao Supreme sama sekali tidak melakukan tembakan penuh. Apakah jarak kekuatannya begitu jauh? Semut juga ingin memblokir kursi ini, kata Xiaoyao Supreme. Dia mencibir dan bahkan tanpa melihat ke arah Wanpa Supreme, dia hanya melangkah maju dan turun ke singgasana aula. Tuan Xiaoyao Supreme, Shen Gong Supreme saat ini tampak bersemangat dan dia memberi hormat dengan sangat hormat. Semua orang yang hadir pun juga berdiri dengan ekspresi kaget. Di saat yang sama mereka juga melihat Xiaoyao Supreme, binatang yang sangat menakutkan yang ditunggangi oleh Xiaoyao Supreme, mendesis. Tiba-tiba mereka semua menghirup udara dingin. Apa yang mereka lihat? Itu adalah Sugu Supreme. Banyak pria kuat yang di sana pun tidak dapat mempercayai apa yang mereka lihat. Mereka menggosok mata mereka dengan kuat, mengira mereka salah melihatnya. Tetapi itu memang ternyata adalah Sugu Supreme. Ya Tuhan, kapan Sugu Supreme menjadi tunggangan Xiaoyao Supreme? Gila, gila. Semua orang tercengang, pikiran mereka terguncang dan semua orang hampir terkejut. Itu adalah nenek moyang dari klan binatang purba luar angkasa. Nenek moyang dari 100 ras teratas dalam daftar 10.000 klan alam semesta, ahli teratas tingkat Supreme. Taruh di alam semesta itu juga merupakan keberadaan alam semesta Megatron yang terkenal dan merupakan ahli teratas tertinggi tingkat Supreme. Tetapi sekarang Sugu Supreme seperti burung puyuh dikendalikan oleh Xiaoyao Supreme. Postur ini tidak terbayangkan. Semuanya, kenapa semua orang di sini untuk mengadakan Dewan Ras Manusia? Kata Xiaoyao Supreme. Dia mendarat di singgasananya, duduk dengan ekspresi arogan dan lalu mencibir. Namun jika Anda tidak menduduki kursi ini, Anda juga dapat dipanggil oleh Dewan Ras Manusia. Ini Dewan Ras Manusia. Saya khawatir itu tidak sedikit lebih buruk daripada taman bermain anak kecil.
kata Xiaoyao Supreme seraya memandang dewa leluhur dengan jijik. Xiaoyao Supreme mendominasi, sombong, dan juga meremehkan. Ini adalah kesan pertama Qin Chen terhadap Xiaoyao Supreme, mengabaikan semua orang yang hadir. Xiaoyao Supreme, kamu lancang. Ini adalah dewan ras manusia, bukan tempat di mana kamu bisa menjadi liar, kata dewa leluhur. Dia berbicara, dan kemudian dewa leluhur tiba-tiba berdiri. Dia berteriak dan marah. Ekspresinya menunjukkan kemarahannya, dan boom, kekuatan tertinggi pada dirinya langsung menjadi resah. Xiaoyao Supreme hanya menatapnya dengan ringan. Tiba-tiba sebuah tembakan telapak tangan itu meledak. Telapak tangan yang menjulang tinggi muncul di kehampaan dan menepuk langsung ke arah Xiaoyao Supreme. Xiaoyao Supreme, kamu lancang. Dewa leluhur itu meraung. Dia geram. Ledakan di dalam tubuhnya, aura tertinggi yang menakutkan muncul untuk menahan serangan dari Xiaoyao Supreme. Tetapi auranya baru saja meningkat dengan sebuah kepulan. Aura tertinggi di tubuhnya langsung menghilang. Ahli Supreme ini memuntahkan seteguk darah dan dia langsung terguncang. Tubuhnya gemetar dan hampir terbelah. Kamu geram. Ahli Supreme ini geram. Begitu Xiaoyao Supreme muncul, dia terluka parah dan dia tidak diberi kesempatan untuk berbicara. Diam. Ini tidak ada tempat bagimu untuk berbicara, kata Xiaoyao Supreme. Dia memandangnya dengan jijik. Mata itu tajam dan tak tertandingi. Di dalam hati yang tertinggi ini rasanya ada kekuatan kematian yang datang. Seolah-olah saat berikutnya seluruh dirinya akan berada di api penyucian dan dia tiba-tiba ketakutan. Namun ahli Supreme itu tidak berani berbicara lagi. Dia merasa jika dia berbicara mau kosong lagi, dia mungkin akan benar-benar mati. Xiaoyao Supreme, kamu terlalu lancang. Ini adalah dewan ras manusia, bukan tempat Anda menjadi liar, lancang. Di tempat kejadian, seorang pemimpin lainnya, terkenal lainnya, dia berdiri, dia marah dan dia berteriak. Berlebihan, tidak bisa diterima. Begitu Xiaoyao Supreme muncul, dia langsung menembak, langsung melukai dua ahli Supreme dengan parah. Perilaku seperti itu membuat mereka sangat marah. Berdiri, semangat tertinggi, ada ledakan. Seluruh kota aliansi manusia sedang bergemuruh. Pasukan yang melihat surgawi di lapangan terdiam. Mereka terdiam satu persatu, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Karena konfrontasi tingkat ini bukan lagi sesuatu yang mereka bisa ikuti. Jika kekuatan tingkat tertinggi bergegas ke pertarungan antara dewa leluhur dan Xiaoyao Supreme, saya tidak tahu bagaimana mereka akan mati. Hahaha. Ada sebuah tawa. Xiaoyao Supreme dengan dingin menatap sekelompok orang di depan. Dengan sikap santai, mata meremehkan. Dengan sikap sarkasme dan juga dingin. Hanya mengandalkan kelompokmu itu. Apa hakmu untuk berbicara di depan kursi ini? Kata Xiaoyao Supreme. Dia mencibir seraya berdiri. Xiaoyao Supreme berdiri di antara dunia, menatap dingin sekelompok orang di depannya. Kamu. Beberapa master di belakang dewa leluhur nampak gemetar karena marah. Mereka langsung keluar dan meledakkan aura Supreme mereka. Dan dunia langsung berguncang. Mereka semua marah. Xiaoyao Supreme ini terlalu sombong. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia tidak terkalahkan? Oh, Anda berani berdiri. Hahaha. Hak apa yang Anda miliki untuk memarahi saya? Kata Xiaoyao Supreme. Dia melangkah keluar dengan momentum yang sangat naik. Siapa yang kehilangan dunia ini? Kesunyian, penonton terdiam. Siapa yang kehilangannya? Ya, semua orang lalu memandang dewa leluhur. Xiaoyao Supreme lalu mencibir. Di zaman kuno, ras kegelapan menyusup dan berkolusi dengan ras iblis dari jurang iblis. Dan tiba-tiba menyerang 10.000 ras. Ras iblis telah bersiap untuk pertempuran itu. Dan satu-satunya ras manusia yang mampu melawan ras iblis. Banyak dari kekuatan teratas segera diserang. Langit diledakkan, Tianjuo jatuh. Dan kekuatan besar lainnya yang tak terhitung jumlahnya juga dihancurkan. Dan bahkan papilun pedang Tongtian, sekte Tianji, dan kekuatan-kekuatan lainnya telah jatuh satu demi satu. Ini adalah ahli tingkat supreme umat manusia seperti leluhur Tianjuo, leluhur sekte Tianji, dan juga leluhur pedang papilun Tongtian. Mereka semua didedikasikan untuk masa depan alam semesta. Saya menghentikan invasi ras iblis dan ras kegelapan dan mengalahkan serangan mereka. Mereka mundur dan kemudian ras manusia selamat. Sebenarnya jika kekuatan-kekuatan itu ingin melarikan diri, bagaimana mungkin ras iblis bisa menghancurkannya? Tetapi kekuatan-kekuatan itu seperti papilun pedang Tongtian dan yang lainnya dengan tegas rela mati untuk menyelamatkan umat manusia demi 10.000 ras, demi alam semesta. Kata Xiaoyao Supreme. Dia berkata dengan suara yang dalam. Suaranya tidak nyaring, tetapi seperti genderang perang terdengar di benak semua orang.
bergemuruh dan mengaum, mengejutkan semua orang yang hadir. Tampaknya Xiao Yao Supreme telah kembali ke periode tahun-tahun itu.